Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eko Heri Susanto, masih dalam rangka membangun aplikasi web dengan Geno. Baik teman-teman, kita masuk ke video episode 11. Kali ini tema kita adalah WYSIWYG Editor dan Client Side Scripting. Baik, untuk mempersingkat ini langsung saya tunjukkan aplikasinya seperti apa gitu ya. Nah, ini nanti jalannya aplikasi seperti ini. Dimulai dari ini ya, dari login kemarin ya. Ini posisinya belum login usernya. Berarti pilihannya ada dua, ada login sama sign up. Nah, misalkan kita ke login dulu ya. Kita login, kemudian usernya kita isi. Di database saya yang ada itu ekoheri@gmail.com, passwordnya 1234. Kita login. Nah, sukses ya. Kalau sudah sukses, ini sudah berubah ya, seperti ini. Kemudian kalau kita klik, pilihan menunya jadi begini. Ini ada logout, ganti password, daftar artikel sama tulis artikel. Nah, materi kita nanti adalah di bagian ini, tulis artikel gitu ya. Coba ini saya klik bagian tulis artikel. Nah, nanti akan muncul form seperti ini. Rutenya di sini ya, di localhost /28000/hosting. Kemudian formnya seperti ini. Nah, ini ada judul, ini ada permaling, kemudian ini kategori yang seperti ini ya. Kemudian ini abstraksi atau deskripsi nanti. Nah, ini bagian konten. Nah, bagian konten ini bentuknya seperti ini. Nah, inilah yang dimaksud WYSIWYG Editor gitu ya. What you see, what you get, gitu ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, target di pembelajaran kita kali ini adalah kita akan menampilkan form seperti ini yang dilengkapi dengan WYSIWYG Editor seperti ini ya. Nah, itu. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung praktek aja ya. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Ini program kita sampai di episode 10 kemarin. Nah, di awal ini yang akan kita perbaiki adalah memodifikasi bagian menu ya. Berarti kita buka yang di sini, di home ECS ini. Nah, ini sudah aku buka. Nah, kebetulan nanti yang kita perbaiki lokasinya di sini. Sampai di episode 10 kemarin kan kita belum bisa membedakan mana user yang sudah login dan mana user yang belum login gitu kan ya. Nah, bagi yang user belum login berarti menunya ini ya kan, yang belum login. Nanti kalau sudah login menunya bukan ini lagi kan gitu ya. Nah, berarti kita bisa nambahi script di sini. Kita kasih if saja ya. Jadi kan gini ya. Kemudian di dalamnya persen ini bisa kita tambahi if. Ini kan ya. Nah, kita cek di sini. Kalau user infonya itu user tamu, maka yang dijalankan ini, gitu kan. Kalau bukan user tamu berarti bukan login lagi, kan gitu aja logikanya ya. Berarti gini aja. If dalam kurung data titik user info ini kan sama dengan apa kemarin, user tamu ya, user tamu kan gini. Terus ini dikasih kurung kurawal buka ini kan. Kemudian kurung kurawal tutupnya nggak di sini ya, ini kita hapus saja ini. Nah,
kemudian di bawahnya sign up ini kita bikin script lagi ini ya. Kemudian ini kurung kurawal tutupnya kita pindah ke sini, yang punyanya if ini, gandengnya if ini berarti kita taruh di sini. Nah kalau bukan user tamu berarti kan else ini kan ya, ini kita kasih kurung lagi, terus ini kurung tutupnya kita hapus ya, letaknya bukan di sini. Nah kayak gini. Kemudian ini script terakhir untuk penutup else-nya kan gini. Nah ini aja kan ya, jadi kurung tutupnya punyanya else kita pindah ke bawah, gitu aja sih. Kemudian di dalamnya else ini baru kita bikin drop down baru lagi ya. Ini kita copy paste aja ini, yang ini kita copy, kita taruh sini ya, kita rapikan. Nah ini isinya bukan login lagi, tapi isinya apa ini, misalkan kita isi logout gitu ya. Kemudian ini hrefnya ke kemarin yang sudah kita bikin logout ya, ini. Terus apa lagi, sign up kita isi ganti password gitu aja ya. Terus ini controllernya belum kita bikin, berarti rutenya sementara kita kosongin dulu ya, pakai crash gini aja ya. Oke, logout sama ganti password sekalian kita bikinkan link baru, kita bikinkan rute baru untuk posting artikel sama menampilkan daftar artikel gitu ya. Berarti ini kita copy, taruh sini ya. Kemudian ini kita isi apa ini, daftar artikel ya, daftar artikel ini kan. Terus yang ganti password kita isi tulis artikel gitu ya. Ini logout kita ganti apa ini ya, sementara crash dulu ya. Nah gini, sementara kosong dulu. Kemudian tulis artikel, hrefnya kita arahkan ke mana nih, misalkan ini kita tulis hrefnya posting gitu aja ya. Nah nanti di rute.ts kita bikin rute baru dengan nama posting gitu ya. Nah ini biar ada pembatasnya antara ganti password dengan daftar artikel ini, bolehlah kita tambah gini, kita tambah garis pemisah. Kalau di Bootstrap itu kan bisa pakai drop down divider gitu ya. Jadi gini aja sih, if, kemudian kelasnya ini drop down divider ya. Berarti gini aja, drop down main divider, ini aja sih. Ini saya coba pakai emmet ya. Nah ini ada tulisannya emmet abbreviation, jadi kita nggak perlu ngetik panjang-panjang. Ini bisa kita tekan tab atau enter, nanti akan kesusun sendiri. Coba ya, kita tekan enter ya. Nah akan jadi kayak begini, akan ketulis otomatis sama Visual Studio Code nya gitu ya. Oke, ini kita simpan dulu, Ctrl S, kemudian kita tes di browser, berarti ke terminal ya. Di terminal kita jalankan ya, apa perintahnya, di non run gini kan, hello net ini kan, spasi hello read spasi minus hello env kan ya. Terus
app.ts kan gini kan. Oke, coba kita jalankan ya, enter, tunggu sampai start ya. Nah, ini sudah muncul servis berjalan di port 8000. Oke, kita buka browser, kemudian kita akses localhost .2 8000 ya, enter. Oke, kita masuk ke halaman web kita. Kemudian di sini isinya user tamu gitu ya. Kalau kita klik, nah ini pilihannya masih login sama sign up. Kalau kita klik login, nah akan lari ke form login seperti kemarin. Terus ini kita isi usernya ini aja ya, egoheri@gmail.com, kemudian passwordnya 1234. Oke, kita klik login. Tuh, ini masih muncul tulisan sukses login gitu ya. Berarti memang di login ini belum kita perbaiki kemarin ya. Oke, sekarang kita perbaiki yang ini, yang bagian ini, sukses login ini. Kita kembali ke script ya. Berarti kita buka di blog.ts. Nah, ini ya. Kita cari yang bagian login ya. Berarti yang di sini ya. Nah, ini dia. Oke. Berarti di sini yang diperbaiki yang mana nih? Yang diperbaiki yang sini aja. Yang bagian respon.body ini. Kita arahkan ke mana? Kita arahkan ke home. Ya gini aja. Ini kita hapus. Kemudian ini kita bikin respon dot apa? Redirect gitu ya. Redirectnya kemana? Ke home. Ini aja. Oke. Selesai kan sampai sini kan ya. Nah, ini kita simpen. Ini belum ke restart ya. Untuk ke restart gimana nih? Ya kita buka aja lah app.ts. Kemudian di sini kita simpen. Nah, ini sudah ke restart ya. Oke. Kita balik ke browser. Kita refresh ya. Kita reset aja lah. Nah, sudah kembali ke halaman home, tapi ini sudah berubah gitu ya. Bukan lagi user tamu tetapi menjadi user yang login tadi. Itu. Ini kalau kita klik di sini. Nah, ini sudah ganti menunya. Sudah ada logout, ganti password, daftar artikel sama tulis artikel. Gitu. Nah, berarti PR kita sekarang bikin file HTML lagi untuk menampilkan ini, tulis artikel ini serta memperbaiki rutenya gitu ya. Oke, berarti kita balik ke script dulu. Kita awali dengan membuat rutenya dulu. Berarti kita buka rute.ts yang ini ya. Oke. Kemarin sampai di episode 10 kita sudah bisa bikin login yang untuk get sama post, sama kita bikin logout. Nah, ini kan ya. Nah, kita bikin baru lagi. Kita tambahi apa tadi, posting ya. Berarti kita bikin get ini, terus ini kita isi apa, posting gitu ya. Kemudian di bagian controller kita bikin function posting nanti. Ini aja. Oke, berarti nambahi satu rute ini ya.
Nah, ini postingnya masih merah karena memang kita belum mendefinisikan apa namanya function posting ya. Ini sekalian di rute ini, di belakangnya logout ini kita tambahi posting ya. Masih error karena memang kita belum bikin ya, biarin aja ini errornya. Nah, kita konsentrasi ke bagian ini apa namanya blog.ts sini ya. Oke, ini yang bagian login ini saya minimize dulu, logout juga saya minimize. Nah, saya bikin function posting gitu ya, berarti gini aja, konstanta posting sama dengan asynchronous. Nah, gini aja kan. Kemudian ini kasih sama dengan lebih besar kurung kurawal buka tutup ya. Nah, gini, ini fungsinya. Kemudian untuk untuk parameter di sini di dalamnya asynchronous ini berarti kita samakan dengan yang login kemarin. Ini saya minimize ya. Ini kita kopikan dari sini, ini aja ya, atau tekan shift N gini biar sampai terakhir ya. Ini kita copy, Ctrl C ya, kita taruh di dalamnya posting, taruh sini ya. Nah, ini aja sudah. Oke. Nah, kemudian kita konsentrasi untuk bikin function postingnya gitu. Di function posting ini berarti logikanya sama persis dengan yang login ya. Berarti bisa kita awali dengan ngecek ada nggak metode push yang dikirimkan dari browser gitu. Kalau nggak ada berarti dia akan masuk ke get kan, gitu aja kan. Berarti kita bikin if dulu di sini, if, kemudian kita tambah ya request body ini aja kan. Nah, kemudian di sini kita setting not. Nah, gini, masih ingat ya yang kemarin ya, kalau ada perintah seperti ini not request hash body berarti yang berjalan itu adalah metode get yang ini tadi, nah yang jalan ini ya itu. Nah, kalau tidak ada request hash body berarti yang kita tampilkan adalah form postingnya kan, gitu kan. Untuk menampilkan form posting gimana? Ya sudah, kita ini aja, kita copy dari ini, dari login aja biar enak ya. Kita buka yang bagian login. Nah, kemudian ini kita copy. Mulai dari mana nih? Dari sini aja ya. Nanti yang kita pakai ya kita pakai, yang enggak kita pakai kita hapus. Sampai sini ya. Ini kita copy, Ctrl C, ini saya minimize lah ya. Kemudian saya taruh di sini dalam posting. Nah, ini aja sih. Kemudian ini yang login error ini nggak kita pakai ya, ini kita hapus saja, ini kita hapus. Kemudian user logged ini kita biarkan ya, kita biarkan. Kemudian ini apa, ini login error, nah ini kita hapus, nggak kita pakai kan ya. Nah, kayak gini aja.
apalagi. Nah ini untuk subview-nya kita ganti, jangan login.ejs tapi kita ganti misalkan posting.ejs gitu ya. Ini posting.ejs belum kita bikin ya, kita bikin dulu nanti ya. Oke, sampai di sini di controllernya saya kira cukup dulu sementara. Nah kemudian kita siapkan ini, kita siapkan yang view-nya, kita bikin posting.ejs ya. Kita ke sini, untuk menambahkan itu kan di bagian views ini kan ya, bagian views ini kita bikin file baru ya kan, new file. Kemudian di sini kita bikin posting.ejs gitu ya, kita samakan dengan yang di sini tadi ya, yang di sini ya. Oke, kita sekarang konsen ke bagian posting.ejs. Ini saya minimize dulu ya. Nah kemudian di posting.ejs itu yang perlu kita siapkan tadi ada berapa, ada form ya, ada form, kemudian ada beberapa input di dalamnya form. Kita coba bikin form secara cepat pakai emmet tadi ya, saya contohkan dulu aja ya. Kita bikin form ini kan. Nah di dalamnya form itu nanti kita isi form group. Form group itu punyanya div ya, berarti div kemudian titik, kelasnya namanya kan form main group kan gitu. Nah jumlah form groupnya ya kita kasih 5 dulu lah ya, berarti ini kita kalikan 5 itu ya. Di dalamnya form group kita bikin div lagi namanya small ya, berarti gini aja, small, nama kelas smallnya ini adalah form text, kemudian kita tambah lagi form mute kayak gini ya. Nah selain ada small masih juga kita tambahi input, berarti kita kasih plus input, type-nya adalah text, kemudian kelas dari input itu adalah form control gitu ya. Kemudian nanti yang sangat penting itu kita tambahi ID ya, di dalam input itu perlu ada ID. Nah untuk nambahi ID sementara kita bikin gini aja, trash, kemudian kita isi ID gitu aja ya. Nah kalau sudah jadi seperti ini bisa kita enter atau kita tekan tab. Coba kita enter dulu ya. Nah jadinya kayak gini, jadi kita nggak perlu ngetik panjang-panjang, cukup ngetik itu aja. Ini sudah disusunkan HTML-nya sama Visual Studio Code ya. Oke, ini tinggal kita rapikan. Ini smallnya kita taruh di dalamnya div ini, kemudian input ini kita taruh di sini ya. Ini div punyanya apa nih, form group ya, ya gini aja gitu ya, bisa kan ya. Tinggal enter, inputnya kita enter, divnya kita enter, sudah rapi sendiri ya.
Oke, sudah selesai merapikan ya. Nah, ini tinggal kita kita isi aja. Misalkan yang ini, yang paling atas ini kita buat untuk judul misalkan ya. Kemudian name-nya ini, yang ini ya, name-nya input ini kita kasih nama judul, huruf kecil semua ya. Terus ID-nya ini kita ganti menjadi ID judul, ini aja. Terus ini apa ini, permaling ya, permaling itu apa, nanti akan saya tunjukkan ya, tidak saya jelaskan sekarang ya. Kemudian inputnya ini kita kasih nama permaling juga. ID-nya saya kasih nama ID permaling kayak gini ya. Yang name ini huruf kecil semua ya. Kalau yang ini ID permaling, misalkan ini P-nya besar ya, kita buat standarisasi kayak gitu aja ya. Kemudian ini apa ini, kategori. Terus kategori itu kan bentuknya kan select kan ya, bukan input kan ya. Ya ini kita hapus saja yang input ini kita ganti select. Kita ganti gini aja, select. Kemudian ID-nya apa ini? ID-nya ID select, gitu aja ya. Kelasnya form control juga ya. Kalau kelasnya form control berarti gini, depannya ini kita kasih titik form control, gitu aja. Terus nggak muncul, gini aja lah. Nah, saya hapus terus saya ketik ulang ya, terus tekan enter. Nah, ini sudah jadi select. Name-nya kita isi apa, kategori ya. ID-nya sudah terisi tadi, ID select. Kemudian apalagi yang ini ya, yang ini deskripsi gitu ya. Untuk deskripsi ini kita pakai text area aja, bukan input ya. Berarti ini kita hapus, kita ganti apa, text area ya, text area. Terus ini kelasnya form control juga, berarti titik form control. Ini ID-nya kita isi ID deskripsi gitu ya. Terus tekan enter. Nah, kayak gini. Name-nya ini bisa kita ganti deskripsi gitu. Apalagi, oh ini yang bagian terpenting, ini bagian konten. Ini kita isi konten gitu ya. Terus ini bukan input tapi ini text area juga, ini kita hapus, kita isi text area. Terus kita ketik manual aja, text area ini. Kemudian ID-nya kita isi apa ini, ID konten gitu ya. Kelasnya nggak usah form control lah ya, karena nanti mau kita sambungkan dengan WYSIWYG editor. Sudah, gini aja. Ini kita tekan tab. Nah, seperti ini jadinya. Name-nya jangan lupa ini diisi apa, konten, huruf kecil semua ya. Nah, seperti ini. Masih ada yang kurang? Kita tambah button ya, berarti di
di atasnya ini penutup form ini kita tambah button ini. Kita bikin input, kemudian tipenya adalah submit. Nah yang ini submit. Nah ini ya, kemudian kelasnya adalah form control, berarti titik kok form control bukan apa, BTN primary ya, berarti BTN primary ini aja sih. Nah kayak gini, value nya kita isi apa, simpan, itu aja kan ya. Ada lagi yang kurang? Ini aja ya. Balik lagi ke atas di bagian form ini, actionnya masih kosong ya, ini sekalian nanti kita arahkan ke posting gitu ya. Jadi nanti rutenya kita perbaiki lagi, kita bikin rute post arahnya ke posting gitu ya. Kemudian di sini belakangnya action ini kita tambahi metode post yang ini ya. Nah, ini aja. Oke, sampai di sini selesai ya. Ada yang kurang nggak? Cukup ya, sementara cukup dulu. Ini kita simpan, kemudian kita balik ke controller, ke grok.ts. Nah ini berarti untuk subview postingnya ini sudah kita bikin tadi ya di posting.js ya. Ada yang kurang? Nah ini ada yang kurang di bagian ekspornya. Tadi kan kita nambah ini, kita nambah konstanta posting ini ya, berarti di sini di ekspor ini perlu kita tambahi posting itu bagian ekspornya ya. Ini kita simpan, balik lagi ke rute, kita cek nggak ada error ya. Oke, ini di rute kita simpan. Nah ini udah restart ya, kita tunggu sampai restart. Nah ini sudah restart. Nah sekarang kita ke browser, kita cek. Di browser kita cek, kita refresh dulu ya, kita refresh. Kemudian di sini di browser di bagian tulis artikel ini linknya sudah mengarah ke posting, ini kita klik aja, klik. Nah sudah tampil seperti ini. Wow, ini kok panjang sekali nih deskripsinya, nanti kita kurangi ya. Nah seperti ini, judulnya sudah, permaling sudah, kategori sudah, deskripsi terlalu panjang, apa nih, button simpennya seperti ini ya. Ini perlu kita perbaiki lagi di deskripsi biar nggak terlalu panjang kayak tadi. Tadi kan ini panjangnya ya, ini ya panjang sekali. Kita kecilkan aja, berarti balik ke script, balik ke posting.js. Nah ini columns-nya sama rows-nya ini kita perkecil lagi ini ya. Columns itu berarti yang ke samping ya, rows-nya ini kita kecilkan jadi berapa, 4 gitu aja lah ya. Ini terus apalagi yang kurang tadi di sini di submit ini kok aneh gini ya, submitnya kok begini buttonnya. Ini ada yang kurang sedikit di bagian kelasnya ini, kurang ini BTN. Nah BTN spasi, BTN spasi, BTN primary ya. Ini kita simpan, terus coba kita refresh di browser ya. Nah sudah, buttonnya sudah berubah, kemudian deskripsinya sudah mengecil seperti ini ya.
sudah kecil seperti ini. Ini siletnya masih kosong ya. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Kalau ini masih terlalu besar bisa dikecilkan lagi. Misalkan ini rusnya jangan 4 tapi dibikin 2 saja biar enggak terlalu ke bawah ya. Kita simpen, terus kita refresh lagi. Nah, sudah segini. Udah enak ini ya. Deskripsinya enggak terlalu kecil. Oke. Sampai di sini bikin formnya sudah selesai. Nah, tinggal kita rubah yang bagian ini, text area yang bagian konten ini kita pasang WYSIWYG editor, gitu ya. Nah, untuk WYSIWYG editor ini sebenarnya di aplikasi third party itu sudah banyak yang tersedia gitu ya. Salah satunya adalah SummerNode. Ya, nah alamat webnya itu di sini. Kita buka browser baru, kemudian kita ke ini summernode.org. Ini ya, summernode.org. Ini salah satu library yang menyediakan WYSIWYG editor. Bentuknya seperti ini. Contohnya ini ya. Nah, kalau kita mau mempelajari bisa di ini getting start ini ya. Nah, ini kalau mau di download juga bisa, ini silahkan di download aja nanti biar JavaScript sama CSS nya bisa kita pasang secara ini ya, tidak online gitu ya. Nah, ini cara pemasangannya seperti ini. Jadi nanti yang dibutuhkan itu ini bootstrap.min kita sudah punya ya, jQuery 351 kita sudah punya, apalagi ini bootstrap.min.js kita sudah punya, kemudian summernode.min.css, summernode.min.js. Nah, ini yang kita belum punya gitu ya. Nanti kalau yang ini kita download, kita akan mendapatkan summernode.min.css sama summernode.min.js. Nah, ini yang perlu kita pasang gitu ya. Ini langkah-langkahnya di bawah juga ada. Nah, ini contoh kalau misalkan pakai text area tadi ya. Ini text areanya di ID-nya diisi seperti ini, kemudian nanti kita nambahi script seperti ini gitu. Atau contoh yang lain juga ada. Nah, kita bisa nambahi script seperti ini gitu ya. Nah, script ini bisa berjalan, syaratnya ini tadi summernode.min.js sama summernode.min.css nya itu sudah kita pasang di aplikasi kita gitu. Oke, ini balik lagi ke atas, terus kita download ya. Yang ini kita download gitu. Kebetulan saya sudah download, kemudian sudah saya ekstrak juga. Nah, ini SummerNode 0818 yang ini ya. Ini hasil ekstrakan dari zipnya. Ini saya buka, kemudian saya cari yang tadi butuhnya apa, summernode.min.css sama summernode.min.js. butuhnya kan ini aja ya, yang ini. Atau bisa pakai yang light, berarti SummerNode main light.css sama SummerNode light main.js. Pakai yang min aja ya, yang ini berarti ya, ini sama apalagi ini ya. Nah, ini SummerNode.min.js sama js nya. Ini tinggal saya copy, kita copy aja, kemudian kita taruh di aset kita. Saya taruh di sini ya, kan aplikasi kita kan di home ini, terus project menu, nah terus di aset.
Ya, saya taruh sini aja. Oke, seperti ini. Sudah kita copy ya. Kita balik ke script. Nah, untuk memasang itu, untuk memasang apa tadi summer_node.css sama .js-nya itu kita buka di home.js. Nah, sini. Kita taruh sini ya. Kemudian yang CSS-nya kita pasang di bawahnya ini, bawahnya apa? Bawahnya Bootstrap ya. Berarti di bagian head ini ya. Ini saya expand yang head. Nah, berarti kita pasang di sini. Ya. Kita cek dulu ya. Di asset. Nah, kan sudah ada ya. Summer.min.css ya. Berarti gini aja, kita pasang di apa? Di bawahnya Bootstrap ini. Berarti tinggal link CSS yang ini ya. Kita enter. Nah, rel style sheet href-nya yang ini kita arahkan ke aset ini kan, kemudian summer_node.min.css. Nah, yang ini summer_node.min.css. Sudah, yang ini aja itu. Kemudian summer_node.min.js-nya gimana? Itu kita taruh di bawahnya jQuery. jQuery kemarin gimana? jQuery-nya di bawah ya. Ini kita tarik aja. Nah, ini dia. jQuery-nya di sini. Atau kita taruh di bawahnya bootstrap.min.js juga boleh. Nah, ini biar kedepannya enak, apa namanya, link script-nya ini, JavaScript-nya ini kita taruh di head aja gitu. Berarti tidak di atasnya body penutup ini ya, tapi kita taruh di head di bawahnya CSS tadi. Ini kita cut ya, kita cut, kemudian kita taruh di bawahnya CSS, berarti di sini. Nah, kita taruh sini aja gitu ya, biar enak ke depannya ya. Kemudian di apa, di sini kita tambah script src yang ini. Nah, terus kita arahkan ke aset, kemudian summer_node.min.js. Ini aja ya. Selesai ya sampai sini ya. Oke, biar standar ini saya kasih slash semua. Ini slash, terus ini, nah sini ya, ini ya. Berarti ini kita kasih slash semua biar enak ya. Oke. Terus ini titik yang ini, yang style sheet yang Bootstrap ini, yang titiknya kita hapus saja biar sama ya. Nah, kayak gini jadinya ya. Oke, sampai di sini selesai. Tadi kita nambah ini CSS-nya, kita panggil, kemudian script JavaScript-nya, JS-nya kita pindahkan semua di bagian head ini gitu. Jadi tidak di bawah ini lagi ya, tidak di sini lagi, tapi kita pindahkan ke sini semua. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, ini berarti kita simpan selesai ya sampai sini ya. Kemudian di bagian posting.js ini kita modifikasi lagi. Balik sini ya. Nah, balik sini. Nah, di sini tadi sesuai dengan tutorial ini perlu kita tambahi
script. Gimana tadi tutorialnya? Balik sini ya. Tadi kan contoh di bawah sudah ada ini ya. Di mana tadi? Nah, di sini. Ya, di sini. Ini salah satu contohnya seperti ini. Yang lebih sederhana ada nggak? Oh, ada ternyata. Yang ini. Yang ini ya. Ini kita copy aja ya. Kita copy atau kita ngetik manual? Copy aja ya. Oke, kita copy. Terus ini kita taruh di posting.ejs. Kita taruh sini ya. Di bawahnya form ini ya. Nah, ini. Tapi ini apa namanya? Summer note ini jangan yang ini. Kita pakai ID yang sudah kita bikin tadi. Yang kita bikin kan ini tadi kan ya. Nah, ini kan ID-nya kan ini, ID konten. Berarti ID konten ini kita gantikan ke sini. Kita copy, kita taruh di sini. Nah, itu aja. Gitu ya. Kita coba dulu. Oke, berarti ini kita simpan. Kemudian kita buka di browser. Balik ke script kita ya. Terus ini kita refresh. Nah, sudah berubah menjadi seperti ini ya. Nah, cuman ini kok lucu di sini, apa ini nggak muncul ya, padahal seharusnya munculnya itu seperti contoh ya. Mana tadi contoh? Mana contohnya? Oh, di bawah ya. Nah, ini harusnya muncul kayak gini ya, ikonnya ini harusnya muncul. Nah, di sini ikonnya nggak muncul gitu. Berarti ada yang kurang, kita kopikan. Ada font yang kurang. Nah, ini kita kembali ke download yang tadi dimana di download, kemudian summer note 0818 JST yang ini ya. Nah, ini ada yang belum kita kopikan, apa? Font. Nah, ini dia. Ini fontnya, ini kita copy juga ke aset kita. Di mana tadi? Project Deno, aset. Nah, kita taruh sini aja. Bentuknya folder kayak gini ya. Ini kalau kita buka, nah ini isinya font ya. Nah, seperti ini. Oke, gitu aja, kita copy gitu aja, kemudian kita refresh di browser kita. Refresh ya. Nah, ini sudah muncul fontnya. Oke, sampai di sini berarti kita sudah selesai memasang WYSIWYG editor gitu ya. Atau kalau mau kita tambah-tambah juga boleh. Di contoh tadi kan sudah ada ya. Kita balik ke sini. Nah, ini kan ada tambahan placeholder, tab size, height dan sebagainya ya. Nah, ini bisa kita copy aja ini. Mulai dari kurung ini ya, kurung sini aja lah. Mulai dari placeholder ini sampai height. Ini kita copy. Kemudian balik ke script. Nah, di dalamnya ini, dalamnya titik summer note ini kita tambahi kurung kayak gini, kurung berawal kayak gini. Terus kita enter ya. Nah, ini yang tadi kita kopikan seperti ini. Ini bisa kita rapikan lah ya. Ini aja ya. Terus ini kita ganti, misalkan kita ganti tuliskan artikel, atau ini tuliskan konten artikel di sini, titik gitu ya. Ini kita simpan, terus kita refresh browser kita ini ya, refresh.
ya berubah seperti ini gitu ya. Oke, sampai di sini berarti masang WYSIWYG-nya sudah selesai. Nah, tinggal kita tambahi beberapa hal yang kurang gitu. Contoh seperti ini, kategori ini kan masih kosong ya, seharusnya isinya kategori ini kan kita ngambil data dari sini, ngambil data dari tabel kategori kemarin ya, tabel kategori kita tambahkan ke sini gitu ya. Bisa kan ya nambah kategori di sini. Nah, untuk nambah kategori ini akan saya tunjukkan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan server side scripting dan cara kedua dengan client side scripting gitu ya. Saya tunjukkan dulu yang untuk server side scripting. Ini saya kecilkan dulu. Tadi untuk nambahnya kategori kan di sini kan ya, di dalamnya select ini kan ya, berarti kan nah di sini harusnya ya. Kalau manualnya kan gini aja, option kemudian value-nya kita isi gitu kan ya, kan gini aja. Kalau manualnya misalkan ini kita isi PHP value-nya PHP kecil gini ya, ini kita isi PHP kan gitu kan manualnya kan ya. Kalau nambah misalkan PJ kita isi di sini item kayak gini kan ya, manualnya kan gitu kan ya. Coba ya, ini saya simpan dulu, kemudian saya refresh di browser. Nah kan sudah nambahin PHP sama Python kalau cara manual. Nah maunya kan yang dari dari kategori dari database ini kan tersimpan di sini atau tampil di sini kan gitu maunya. Nah kalau untuk keperluan itu kan berarti harus ada looping kan gitu kan ya, looping seperti kemarin. Misalkan gini, ini saya ini ya, saya tambahi looping ya, berarti kan gini aja, for gini kan, var i in apa kemarin, data yang dilemparkan apa ini, data yang dilemparkan ini kan ini pemrograman ini yang berada di dalam ini data ya kan, yang dilemparkan ini kan, berarti di sini yang di looping adalah data titik pemrograman kan gitu aja kan. Di sini kasih burung kurawal kayak gini, kemudian ini optionnya kita ambil salah satu ya, yang ini dihapus. Di sini kita tambahkan akhir dari looping kan gitu, tutupnya looping kan ini. Nah ini tinggal kita ganti ya kan, yang PHP ini kita hapus, ini kita ganti lebih kecil, persen lebih besar, tinggal sama dengan data titik pemrograman yang ke i gitu kan. Yang kita isi di sini apa, kodenya kan ya, kode kategorinya kan ya, berarti di sini titik kode. Nah terus yang ini yang teksnya option ini juga kita rubah, ini kita ganti gini, lebih kecil, persen lebih besar, ini kita kasih sama dengan, kemudian ini data titik pemrograman yang ke i titik apa, nama kan ya, nama kategorinya ya, nah
kan gitu aja. Coba ya, kita simpan dulu ya, kita simpan, kemudian ini kita refresh. Tuh, error apa ini? Data is not defined. Oh, ada yang salah di pendefinisian data. Berarti di mana ini? Di bagian mana yang salah ya? Home ECS mungkin ya. Data. Ini sudah. Oh, bukan data, ding. Sorry. Ini bukan data, tapi kan kemarin kan kita pakai subdata kan ya. Salah. Berarti di posting ini, balik ke posting ya. Di posting ini bukan data ini, karena kan variabelnya apa? Kita samakan dengan sini. Nah, berarti variabelnya di sini adalah subdata ya. Yang ini juga subdata. Gitu ya. Karena kan variabelnya di home ECS kan subdata, bukan data. Oke, ini kita simpan ya. Simpan. Ini ke restart ya? Oh, enggak ke restart. Di app.ts saja. Ini kita simpan ulang. Biar ke restart ya. Oke. Ini sudah ke restart, terus kita refresh. Masih ada yang error, ada yang kurang tak? Oh, ini lupa. Nah, ini juga belum diganti. Ini saya simpan ya, saya yang salah ketik. Terus ini saya simpan juga biar ke restart. Oke, harusnya sudah nggak error ya. Ada yang kurang teliti tadi ya. Jalankan lagi. Oke, sudah jalan. Nah, ini munculnya PHP, TypeScript sama JavaScript, sama dengan yang ini ya. Nah, sama dengan yang ini. Gitu ya. Nah, ini cara yang pertama. Ini istilahnya adalah server side scripting, karena apa namanya, yang menyusun HTML ini adalah di bagian server. Itu. Ada cara yang kedua, pakai cara client side scripting. Caranya berbeda dengan ini, kita bisa memanfaatkan jQuery gitu ya. Nah, baik, ini berarti apa, saya hapus ya, saya hapus saja, saya praktekkan yang cara client side scripting. Ini saya hapus ini, berarti saya kembalikan lagi seperti tadi ya. Oke, saya kembalikan lagi seperti ini. Kemudian di dalam script di sini, di bawah sini, ini saya tambahkan. Berarti scriptnya ini berada di dokumen ready ya. Saya taruh di sini ya, di atasnya Summer Node ini ya. Langkah yang pertama itu saya panggil data dari database dulu gitu ya, data dari servernya. Saya tampung di sebuah variabel, katakanlah saya bikin ini var kategori gitu aja ya, KTG gitu aja lah ya. Saya isi begini, saya bikin string kosong gini. Nah, di dalam string kosong, di dalamnya petik-petik ini ya, baru saya isi datanya. Ambil datanya kan gini aja, lebih kecil, persen, lebih besar, kan gini aja ya kan. Terus ini kasih sama dengan, kemudian
data dari server ini saya format menjadi JSON gitu ya, JSON atau JavaScript apa namanya, object notation. Tinggal gini aja, JSON pakai string ip gitu ya, string ip, kemudian isinya tadi apa, subdata, bukan data ya, tapi subdata titik pemrograman gitu. Nah, coba di sini di KTG ini saya tampilkan dulu di konsul gitu ya. Berarti ini saya kasih konsul titik log KTG gitu. Ini saya simpan dulu ya. Terus coba saya refresh, ya browsernya ya. Saya refresh. Nah, ya tidak muncul apa-apa sih. Di kategori juga kosong karena kan kita hapus tadi ya. Nah, kalau di JavaScript maka untuk melihat konsolnya itu bisa dilihat di sini, di web developer ini, kemudian di web konsol. Kita cek di bagian konsolnya ya ini. Nah, ini datanya ya, ada kurung kotak gini, kurang besar. Nah, kurung kotak gini, kurung kurawal, kemudian quote ini, dan quote titik koma. Quote titik koma itu apa, petik ya, petik gitu. Berarti kan ini maksudnya petik 2, kemudian kode, kemudian apa, petik 2 lagi, kemudian di sini titik 2 petik lagi kan gitu ya. Itu maksudnya dari quote gitu. Nah, supaya menjadi apa, menjadi ini, menjadi petik yang quote ini harus kita replace gitu ya, harus kita replace. Jangan menjadi quote begini, tapi kita replace saja menjadi petik. Berarti di scriptnya kali sini ya, berarti di scriptnya ini perlu kita tambah replace di belakangnya petik ya, di antara petik sama koma ini kita taruh aja replace yang ini ya. Nah, ini yang kita replace itu adalah quote tadi ya, berarti ini aja quote gitu kan, terus titik koma, kemudian slash lagi, kemudian ini G gitu ya. Berarti ini akan, yang quote ini akan di dan quote titik koma itu akan kita ganti semua mulai dari awal sampai akhir itu. Kemudian penggantinya apa, penggantinya adalah petik 2, berarti gini aja, petik terus isinya ini petik 2. Nah, ini saja. Oh sorry, petiknya kebanyakan, petik 2 nya. Nah, gini aja, petik 2 petik 1 gitu ya, petik 1 petik 2 petik 1 gitu. Nah, kita coba dulu ya, ini kita simpan, terus kita cek lagi di browser. Nggak berubah di browser ya, nggak berubah di browser ya. Apa yang salah? Oh, quote, saya nulisnya apa, quote ya. Oh salah, ini harusnya ini gini aja, nggak pakai e ya, sorry salah ketik. Saya simpan ya. Saya refresh. Nah, ini loh, yang petik sudah jadi apa tadi, yang quote itu sudah jadi petik 2 kayak gini gitu ya. Itu fungsinya dari replace.
Ini saya tutup ya. Oke, kita kembali ke script. Berarti sudah benar ini. Jadi gini aja, slash dan quote, nggak pakai e ya, kemudian titik 2, kemudian slash lagi g. Berarti ini semua string yang mengandung kata-kata apa dan quote titik koma itu akan diganti atau di replace dengan petik seperti ini. Itu ya logikanya. Nah, ini console lognya sudah nggak kita perlukan, berarti ini bisa kita hapus. Nah, kita lanjutkan dengan apa namanya, perintah selanjutnya. Kemudian kita definisikan variabel lagi ya. Ini untuk elemen selectnya. Saya bikin variabel apa? Select el gitu aja lah ya. Apa ini? Salah. Select el. Ini ya. Sama dengan kalau ngambil apa? Ngambil ini. Ngambil objek ini ya. Di jQuery itu kan gini. Pakai dolar ini ya. Kemudian dalam kurung. Nah, yang kita ambil berdasarkan apa ini? Kalau misalkan mau berdasarkan ID, berarti ini kita kasih crash ini. Kemudian ID-nya yang mau kita ambil, contohnya adalah ini, ID select ini, ya, ID select ini. Ini yang kita bawa ke sini. Nah, ini aja. Berarti ini sama dengan gini. Variabel select L ini akan disamadengankan dengan objek ini, gitu ya, objek select yang ID-nya adalah ID select. Itu aja sih logikanya. Oke, ini objek selectnya sudah kita ambil. Nah, kemudian logikanya sama persis seperti yang tadi. Isinya apa? Isinya kategori, isinya data, subdata pemrograman ini kita looping, gitu aja. Nah, caranya gini. Untuk looping di jQuery itu gini. Dolar, kemudian each, ini ya. Nah, yang kita looping apa? Yang kita looping itu gini dulu. Ini each-nya kita selesaikan dulu ya. Berarti ini dikasih kurung gini dulu, terus titik koma ya. Terus ini kita enter aja. Nah, gini cara biar enak ini apa, nulis scriptnya. Kemudian yang kita looping adalah ya JSON-nya ini tadi, pakai perintah JSON parser gitu ya. Jadi JSON titik parser ini yang kita looping adalah KTG, ambil dari sini ya, ambil dari KTG ini tadi ya. Kemudian kita definisikan function ini dalam kurung. Nah, baru di sini adalah kurung kurawal buka tutup. Nah, gini aja lah ya. Itu. Nah, di dalam looping ini bisa kita taruh parameter di sini di dalamnya function ya. Parameter yang pertama adalah indeksnya, kemudian parameter yang kedua adalah datanya, kayak gitu. Jadi nanti yang kita ambil adalah datanya. Nah, di dalam looping ini tinggal kita apa? Kita bikin option. Itu kita bikin option ya. Caranya gini aja. Jadi gini, biar enak ngetiknya. Ini dolar, kemudian ini kasih kurung, ini ya. Kemudian di dalamnya kurung ini saya kasih apa namanya, petik dulu, baru koma, kurung berawal, buka tutup, gitu ya. Jadi gini wes.
Terus ini baru diisi option tadi, berarti ini option backslash tutupnya. Ini yang kita enter kayak gitu ya. Ini value nya kita ambil dari kode. Data ini kan ngambilnya dari sini ya, dari sini. Sementara indeks dan data itu hasil looping dari KTG, alurnya gitu. KTG ngambil data dari server, dari subdata.com programan tadi, alurnya gitu. Oke, kita lanjut ya. Ini value nya kita kasih koma, terus teksnya ya, teksnya kita isi data titik nama. Itu aja sih. Nah, hasil dari looping ini tadi, optionnya ini kita tambahkan ke select L tadi. Berarti ini yang belakangnya kurung ini ya, kita kasih titik append to. Itu aja. Append to kemana? Ke select EL. Udah, itu aja. Koma. Terus ini ya. Nah, script jadinya seperti ini. Bisa dipahami ya sampai sini ya logikanya ya. Oke, ini saya simpan dulu. Saya simpan. Kemudian browsernya saya refresh. Refresh ya. Cek di sini. Nah, ini yang muncul. PHP, TypeScript, JavaScript. Kayak gitu ya. Nah, ini kalau kita menampilkan data tapi kita pakai teknik client script gitu ya, atau istilahnya adalah client side scripting gitu, client side scripting seperti ini. Kalau yang pakai yang tadi yang kita looping langsung di sini, kita looping di mana tadi, di sini yang awal tadi ya, yang sebelum saya hapus ini, itu berarti pakai server side scripting gitu. Berbeda teknik, walaupun nanti outputnya sama tapi tekniknya beda gitu ya. Oke, ada lagi yang kurang? Baik, saya tambahi satu kali lagi, tapi untuk ini, untuk ngisi permalink. Permalink tahu ya? Permalink itu biasanya gini loh. Kalau di browser ini, misalkan ada yang nulis tuh gini, baca, kemudian slash ini, terus misalkan tutorial main deno bagian main 1 itu misalkan. Terus ini misalkan diisi cara install deno misalkan ya. Nah, ini yang tulisan di sini yang kayak begini ini kan namanya permalink ya, namanya permalink yang seperti ini. Nah, biasanya permalink ini identik dengan judul gitu. Kalau seperti ini, permalingnya seperti ini, berarti di judulnya itu biasanya ya tutorial Deno bagian 1 cara install Deno gitu ya. Atau kalau diprogramkan di sini, misalkan saya bikin judul gini, tutorial Deno ini sama Deno 1 misalkan ya, cara install Deno TS misalkan ya. Nah, ini harusnya permalingnya ini mirip dengan judul, tinggal gini aja, tutorial gini ya, Deno 1, crashnya hilang ya, kemudian titik 2 nya juga hilang, dari cara install Deno TS. Nah, ini
biasanya seperti itu. Jadi kalau di judul seperti ini, maka permalingnya jadinya seperti ini, gitu ya. Nah, kita mau bikin permaling ini otomatis dari judul. Kalau judulnya selesai diisi, maka permalingnya nggak perlu ngetik manual, permalingnya keisi otomatis, gitu ya. Gimana caranya? Oke, kita balik ke script ya. Kita balik ke script, kita konsentrasi di posting.js. Nah, berarti di sini tadi. Letaknya terserah, bisa di atasnya KTG atau di bawahnya Summer Node juga boleh. Yang penting harus berada di dalam ini ya, dokumen ready ini ya. Nah, harus di dalam dokumen ready ini. Di antara ini sampai ini. Ya. Ini biar enak. Yang belakang ini saya kasih tanda ya, and dokumen ready, itu biar nggak lupa ya. Nah, kita bikin di sini saja. Nah, di input sini ya, di bagian sini kan kita akan mengoperasikan yang ini kan ya, di objek input ini ya. Di objek input itu ada metode yang namanya metode onBlur. Metode onBlur itu ketika terjadi perubahan yang ada di isinya input. Nah, untuk apa pemrogramannya gini aja. Saya tambah dolar, gitu ya. Kemudian di sini saya ambil ID-nya, ID apa judulnya tadi. Mana ID judul? Ini ya. Nah, yang ini. Saya taruh di sini. Nah, ini aja. Kemudian di belakangnya kurung ini saya tambahi blur. Nah, ini. Ini aja ya. Kemudian saya bikin function ya, saya bikin function, kemudian apa ini kurung gini, terus kurung kurawal. Nah, begini jadinya ya, gitu ya. Cara nulis functionnya seperti ini. Perlu diperhatikan ininya ya, kurungnya ya, kurung biasa sama kurung kurawalnya ini apa yang agak teliti gitu ya. Nah, ini setelah fungsinya selesai dibikin, maka nilainya bisa kita ambil. Misalkan saya mendeklarasikan sebuah variabel apa judul gitu aja ya. Saya ngambil dari value-nya ID judul tadi, berarti gini aja, dolar dalam kurung crash gini, ID judul ya, terus ini kasih hal, ini aja. Berarti ini value yang diketikkan di judul ini akan dilempar ke variabel judul gitu. Kemudian saya bikin variabel satu lagi, var permaling ya. Saya isi dari judul. Ini aja dulu ya. Saya isi dari permalingnya, saya isi dari judul. Kemudian apa nanti permalingnya itu yang saya pindahkan ke objek permalingnya gitu ya. Berarti dolar kurung ID permalingnya apa? ID permalingnya kan ini ya. ID permalingnya ini saya copy, taruh sini ya. Ini titik value sama dengan permaling. Ini aja sudah ya. Oke, ini dulu kita coba ya.
Ini kita simpen, terus ini kita refresh di browser ya. Tuh, ini aja, ini kita enter. Nah, terus ini saya isi tutorial Deno tahap 1, cara install Deno TS misalkan kayak gini. Kemudian ini saya tekan tab atau pindah posisi ya. Tuh, ini kok nggak mau ya. Oh, ada yang kurang teliti ini harusnya dikasih crash. Nah, lupa ini ya. Ini aja kasih crash ya. Ini saya simpan, Ctrl S, kemudian balik ke browser. Nah, ini terus saya tulis lagi tutorial Deno 1 ya, cara install Deno TS misalkan ya. Terus saya tekan tab. Nah, ini sudah keisi otomatis ya, nggak perlu ngetik ya di sini ya. Itu. Nah, cuman ini harusnya permaling ini berbeda dengan judul. Contoh, ini di judul ada huruf besar, di sini harusnya huruf kecil semua ya, huruf kecil semua. Kemudian di bagian spasi kayak gini nih harusnya di permaling nggak ada, diganti dengan apa, minus biasanya gitu ya. Kalau spasi ganti dengan minus gitu. Nah, caranya seperti apa? Ya sudah, tinggal kita replace aja. Kita balik ke script ya. Ini langkah awal, judulnya kita bikin huruf kecil semua. Berarti kita tambahi apa? Itu lowercase ya. Itu lowercase gini kan. Nah, ini aja. Berarti ini akan merubah huruf besar menjadi huruf kecil semua gitu. Ini langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, kita replace yang spasi, yang ada spasi berarti dirubah menjadi minus. Berarti ini aja, replace ya kan. Spasi itu ya spasi kosong, berarti backslash spasi backslash lagi G gitu ya. Terus kita ganti spasi kosong, ini aja. Kita ganti minus. Ini aja. Ini maksudnya yang spasi nanti diganti dengan minus gitu ya. Sampai sini kita coba ya. Coba. Terus ini balik ke browser. Ini biar nggak bolak-balik ngetik, ini saya copy lah ya. Nah, terus ini saya refresh lagi gitu ya. Terus ini saya paste lagi kayak gini, terus saya tekan enter. Nah, ini sudah berubah ya kan, sudah berubah. Yang T ini huruf besar, di sini jadi huruf kecil ya kan. Terus ini ada spasi, saya besarkan ya. Ini ada spasi, di sini sudah ganti minus ya kan. Ini juga sama, ini ada spasi, di sini ganti minus. Nah, tinggal yang crash ini harusnya di sini hilang ya, jangan ada crash di sini ya. Terus titik 2 di sini, ini juga harusnya titik 2-nya hilang gitu ya, harusnya gitu. Berarti kita harus replace lagi yang karakter bukan huruf dan angka, berarti kita hapus itu aja. Yang bukan huruf dan angka ya, itu kita hapus. Bukan huruf, angka, dan minus, ini kita hapus. Oke, balik ke script ya. Berarti di mana? Di sini tadi. Nah, ini kita tambahin replace. Kemudian ini kita kasih ini dulu, ini ya. Terus
kita hapus, berarti pakai karakter kosong. Ini aja dulu ya. Nah sekarang kita pikirkan yang di dalamnya apa namanya, ini dalamnya apa namanya, slash ini ya. Nah ini kan kita maunya karakter yang bukan angka, huruf baik huruf besar kecil, minus sama underscore gitu kan ya. Kalau yang bukan itu berarti kita hapus. Nah, berarti gini aja, kita pakai kurung ini, kemudian bukan angka, berarti bukan itu kalau di regular expression not itu berarti ini caret, ini ya caret. Bukan huruf berarti A sampai Z ya kan. Bukan huruf besar juga berarti A besar sampai Z besar ya kan. Terus apa lagi, bukan angka berarti 0 sampai 9 ya kan. Terus bukan apa, minus, bukan underscore. Nah ini ya maksudnya ya, berarti ini himpunan karakter yang bukan huruf kecil dan bukan huruf besar A sampai Z, bukan angka 0 sampai 9, bukan minus dan bukan underscore, maka akan dirubah menjadi apa namanya, kosong gitu ya, akan dihapus intinya gitu. Nah, bukan itu yang ini pakai caret ini. Itu aja sih. Coba kita simpan dulu ya. Nah, kita simpan, cek di browser, bisa copy lagi ya. Terus ini saya panggil ulang. Bentar. Nah, terus judulnya ini kita isi, terus kemudian kita tekan tab. Nah gini caranya ya kan, ini sudah ganti gitu. Atau kalau di belakangnya satu ini mau ada apa, ada minus, berarti ini belakangnya titik 2 ini ya kita kasih spasi kayak gini aja ya. Terus tekan tab. Nah jadinya kayak gini. Nah, inilah permaling yang sudah otomatis gitu ya. Jadi permalingnya nggak perlu ngisi, kita cukup ngisi judul, otomatis nanti permalingnya ke isi. Nah konsep ini, konsep seperti tadi yang sudah saya terangkan ini, baik untuk ngisi permaling, kemudian ngisi select kategori tadi, dan menampilkan summer note, ini tergolong dalam kriteria client side scripting gitu ya. Nanti suatu saat kalau kita sudah belajar membangun aplikasi web, konsepnya itu sudah front end dan back end, maka kita akan mengerjakan client side scripting dan sekaligus akan mengerjakan server side scripting. Oke, itu kira-kira teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.